Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas PGRI Kalimantan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang teori dan strategi pembelajaran dalam program asistensi mengajar. Teori dan strategi pembelajaran merupakan dasar untuk mendidik yang efektif. Mendidik adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk memahami bagaimana manusia belajar dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Teori dan strategi pembelajaran berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendorong perkembangan siswa. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, memahami dan menerapkan teori dan strategi pembelajaran yang tepat menjadi kunci untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Berbicara tentang teori pembelajaran atau teori belajar, ada teori yang dikatakan teori belajar konstruktivisme. Teori ini adalah membangun pemahaman. Artinya, menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya. Jadi siswa di sini dapat membangun pengetahuannya sendiri secara aktif. Jadi berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada penyampaian informasi. Teori belajar konstruktivisme juga merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Konstruktivisme mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Jadi mereka diajak untuk menanyakan pertanyaan, mengeksplorasi ide mereka sendiri dan menemukan makna berdasarkan pengalaman mereka. Bagaimana peran guru di sini? Dalam belajar teori belajar konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini guru berperan sebagai orang yang membantu siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Contoh dalam penerapan, misalnya pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan juga penggunaan teknologi interaktif adalah contoh penerapan teori konstruktivisme dalam praktek pendidikan. Selain konstruktivisme, ada lagi teori belajar kognitivisme. Proses kognitif di sini merupakan atau menitikberatkan pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti persepsi, perhatian, dan pemecahan masalah. Teori ini berpendapat bahwa manusia membangun pemahaman berdasarkan pengalaman, informasi yang mereka terima, dan interaksi dengan lingkungan. Juga peran proses mental. Jadi menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, termasuk bagaimana siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan memecahkan masalah. Juga merupakan pembelajaran bermakna.
yang menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Penerapan di dalam pendidikan, teori belajar konektivisme ini diterapkan dalam pendidikan melalui penggunaan peta konsep, teknik belajar aktif, dan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya ada juga teori belajar behaviorisme. Nah, teori ini fokus pada perilaku teramati. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku manusia yang berpendapat bahwa perilaku dibentuk melalui proses pengkondisian baik klasik maupun operan. Pengkondisian klasik dan operan seperti yang dipelopori oleh Ivan Pavlov menunjukkan bagaimana rangsangan netral dapat dikaitkan dengan rangsangan yang menyebabkan respon tertentu. Penerapan dalam pendidikan. Pendekatan behaviorisme diterapkan dalam pendidikan melalui penggunaan sistem penghargaan, hukuman, dan latihan berulang untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Sistem pembelajaran berbasis poin, penggunaan tabel perilaku, dan juga metode pengajaran langsung. Itu adalah beberapa contohnya. Kalau tadi kita berbicara tentang teori belajar, sekarang kita masuk kepada bagian strategi pembelajaran. Yang pertama di sini adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Di mana pembelajaran berbasis masalah ini mendorong pemecahan masalah, juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memotivasi dan relevansi, seperti mendorong pemecahan masalah. Itu melalui proses memecahkan masalah nyata, di mana siswa dihadapkan pada skenario masalah yang kompleks dan diajak untuk menganalisis, mencari solusi, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang realistis. Pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mengajarkan konten materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan juga komunikasi. Karena pembelajaran berbasis masalah melibatkan masalah-masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa, strategi ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran seperti sains, matematika, dan bahasa. Misalnya dalam pembelajaran sains, siswa dapat diminta untuk memecahkan masalah pencemaran air di lingkungan sekitar. Kemudian ada juga strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif ini merupakan strategi pembelajaran kerjasama dan saling belajar. Ada keuntungan dari hasil kolaborasi dalam bentuk kolaborasinya, dan juga pentingnya peran guru di sini terlihat. Strategi pembelajaran kolaboratif ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling belajar antar siswa. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk
menyelesaikan tugas, berbagi ide, dan saling mendukung dalam proses belajar. Keuntungan dari pembelajaran kolaboratif menawarkan banyak sekali keuntungan, termasuk juga meningkatkan motivasi, interaksi sosial yang positif, mengembangkan keterampilan, komunikasi, dan kesempatan untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda. Adapun bentuk kolaborasi ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, presentasi bersama, dan juga permainan pembelajaran yang melibatkan kerja tim. Peran guru dalam pembelajaran kolaboratif adalah sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru harus memberikan arahan yang jelas, memandu kelompok, dan juga memastikan bahwa semua anggota kelompok aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek ini adalah strategi yang mana merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks dan menantang yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang realistis. Tujuan strategi pembelajaran berbasis proyek. Tujuan utama dari strategi itu atau strategi pembelajaran berbasis proyek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep, mengembangkan keterampilan praktis, dan juga untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Prosesnya, siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi proyek mereka. Seperti contohnya, proyek dapat berupa membangun model, merancang solusi untuk masalah sosial, atau melakukan penelitian ilmiah. Nah, itu adalah tentang teori dan strategi pembelajaran. Nah, implementasi teori dan strategi pembelajaran, jadi dari apa yang kita paparkan tadi atau apa yang kita bahas tadi, maka kita dapat memilih teori dan strategi yang tepat. Bisa juga untuk menerapkan secara fleksibel, melakukan evaluasi dan refleksi, dan tadi adalah kolaborasi. Jadi sebagai penutup dari implementasi teori dan strategi pembelajaran ini adalah memilih teori dan strategi pembelajaran yang tepat merupakan langkah penting dalam proses pendidikan. Guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan juga sumber daya yang tersedia. Teori dan strategi pembelajaran juga harus diterapkan secara fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan situasi pembelajaran. Tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua siswa atau semua situasi. Penting untuk melakukan evaluasi dan juga merefleksi efektivitas teori dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Guru harus memantau kemajuan siswa, mengumpulkan umpan balik dan terus belajar untuk meningkatkan praktek pembelajaran mereka. Dan juga secara kolaborasi antara guru, siswa, orang tua,
dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan optimal bagi semua orang. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang teori dan strategi pembelajaran beserta implementasinya di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.